Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat adalah kertas yang bertulis secari kertas sebagai tanda atau keterangan sesuatu yang ditulis atau tertulis. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, surat adalah yang bertuliskan atau alat untuk menyampaikan suatu maksud tertulis. Menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis. Dan menurut Joko Purwanto, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis, baik yang berkaitan dengan bisnis ataupun non-bisnis. Selanjutnya ada fungsi surat. Yang pertama sebagai alat bukti autentik, yang kedua sebagai alat pengingat, yang ketiga sebagai dokumentasi historis, yang keempat sebagai pedoman untuk bertindak, yang kelima sebagai jaminan keamanan, yang keenam sebagai duta atau wakil organisasi, dan yang ketujuh sebagai barometer kemajuan kantor. Selanjutnya, tujuan dari surat. Yang pertama, menyampaikan informasi dan tujuan penulis. Yang kedua, memperlancar komunikasi. Dan yang ketiga, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Selanjutnya, ada jenis-jenis surat. Yang pertama ada surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau bisa dibilang surat yang tujuannya hanya untuk seseorang. Surat ini yang ditunjukkan antara sesama teman atau keluarga. Ciri-ciri dari surat pribadi, yang pertama tidak menggunakan kod surat, yang kedua tidak menggunakan nomor surat, yang ketiga salam pembuka dan penutupnya lebih bervariasi, yang keempat biasanya bahasa yang digunakan tidak formal terserah dengan keinginan si penulis, dan yang kelima format surat bebas, tidak memiliki pakem-pakem tertentu. Selanjutnya ada surat resmi. Surat resmi ialah sebuah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi maupun organisasi. Misalnya undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Ciri-ciri surat resmi, yang pertama menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi, yang kedua ada nomor surat, lampiran, dan perihal, yang ketiga menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim, yang keempat penggunaan ragam bahasa resmi, yang kelima menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi, dan yang keenam ada aturan format baku. Selanjutnya, surat niaga. Surat niaga adalah surat yang biasa digunakan bagi badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti industri, bisnis, dan usaha jasa. Biasanya surat niaga dibuat oleh perusahaan untuk mencari keuntungan. Surat ini sangat berguna dalam membangun hubungan dengan pihak luar sehingga harus disusun dengan baik dan benar. Ada beberapa macam yang termasuk ke dalam surat niaga, yaitu surat jual beli, kwitansi, dan perdagangan. Surat niaga juga format tulisannya hampir sama dengan surat resmi. Jenis surat berdasarkan tujuannya. 1. Surat pemberitahuan, biasanya berisi pemberitahuan kepada banyak pihak yang merupakan bagian dari suatu instansi. 2. Surat perintah, surat yang diberikan kepada pihak tertentu agar melakukan sesuatu yang tertera dalam surat tersebut. 3. Surat permintaan, surat yang isinya meminta informasi lebih detail mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. 4. Surat peringatan, surat ini bertujuan untuk meningkatkan kesalahan seorang di suatu instansi. 5. Surat panggilan, bertujuan untuk memanggil pihak lain baik secara personal maupun organisasi. 6. Surat susulan merupakan penegasan dari surat yang pernah dikirim sebelumnya. 7. Surat keputusan, surat yang berisi keputusan yang diambil oleh suatu organisasi atas dasar pertimbangan. 8. Surat laporan, surat yang berisi laporan kerja kepada orang lain. 9. Surat penawaran, umumnya surat ini berhubungan dengan jual beli barang atau jasa yang isinya mengenai penawaran spesifikasi dan harga. 2. Jenis surat berdasarkan wujudnya. 1. Kantor pos, surat yang isinya ditulis pada secari kertas dan dikirim melalui pos, biasanya berukuran 10 x 15 cm. Warkat pos, surat tertutup yang dibuat dari selai kertas, cetakan, dan dapat dilipat seperti amplop. 3. Surat bersampul, surat yang dibuat dalam beberapa layan kertas terpisah di mana untuk mengirimkannya harus menggunakan amplop. 4.
Memorandum dan nota. Surat yang digunakan untuk keperluan internal suatu organisasi yang bertujuan untuk memberi atau meminta informasi antar pejabat kantor. 5. Telegram. Pesan singkat yang dikirim dari jarak jauh dalam waktu cepat dengan bantuan pesawat telegram. 3. Jenis surat menurut sifat isi dan asalnya. 1. Surat dinas. Digunakan untuk kepentingan tugas dinas oleh instansi-instansi tertentu baik instansi sipil maupun militer. 2. Surat niaga atau bisnis. Surat yang dipakai untuk keperluan bisnis oleh lembaga-lembaga usaha. 3. Surat pribadi. Surat yang sifatnya pribadi yang dikirimkan kepada orang lain atau petugas lembaga. 4. Jenis surat menurut jumlah penerima. Surat biasa umumnya ditunjukkan kepada suatu orang atau petugas sebuah lembaga. 2. Surat edaran ditunjukkan kepada banyak orang atau banyak lembaga, bahkan kepada seluruh masyarakat. 3. Surat pengumuman umumnya ditunjukkan kepada sekelompok orang atau lembaga. 5. Jenis surat menurut kerahasiaannya. 1. Surat biasa. Surat yang isinya tidak terdapat hal-hal yang diperlukan dirahasiakan. 2. Surat rahasia. Surat yang isinya hanya boleh diketahui oleh orang tertentu yang berkepentingan saja. 3. Surat sangat rahasia. Surat yang kerahasiaannya isinya dijaga sangat ketat agar tidak diketahui oleh orang lain. 6. Jenis surat berdasarkan jangkauannya. Surat internal. Surat yang asalnya dari dalam suatu kantor, perusahaan, dan ditunjukkan ke divisi lain di perusahaan yang sama. 2. Surat eksternal. Surat yang asalnya dari luar kantor atau perusahaan yang masuk melalui pengiriman pos surat. Selanjutnya, syarat-syarat surat yang baik. Pertama, surat harus disusun dengan teknik penyusunan surat yang benar. Di antaranya, yang ke-1, penyusunan letak bagian-bagian surat yang tepat sesuai dengan aturan atau pedoman yang telah ditentukan. Yang kedua, pengertian yang betul, jelas, bersih, dan rapi. Yang ketiga, pemakaian kertas yang sesuai. Yang keempat, ukuran kuarto berukuran 21 x 29 cm. Yang kelima, jenis HVS untuk lembar asli dan kertas tembus untuk tembusan. Yang keenam, warna putih HVS untuk lembar asli, kuning kertas tembus untuk verbal, biru muda kertas tembus untuk tembusan intern, dan merah muda HVS untuk surat rahasia. Kedua, isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit. Hal ini menguntungkan kedua pihak, yaitu 1. Penerima dapat memahami isinya dengan tepat dan tidak ragu-ragu, dan kedua, pengirim memperoleh jawaban secara cepat apa yang dikehendakinya. Ketiga, bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang benar atau baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik tentang ejaan, pemilihan kata, bentuk kata, maupun kalimatnya. Selain itu, bahasa surat haruslah efektif. Untuk itu, bahasa surat haruslah logis, wajar, hemat, cermat, sopan, dan menarik. Selanjutnya ada bahasa surat. Surat biasanya menggunakan bahasa yang sederhana, singkat dan jelas, sopan, dan menarik. Bagian-bagian surat. A. Kepala surat. Kepala surat berfungsi sebagai identitas diri bagi suatu instansi yang meliputi nama instansi, lambang atau logo instansi, alamat, kode pos, nomor telepon, nomor faksimil, dan email. B. Tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat merupakan keterangan yang menjelaskan lokasi dan waktu ditulisnya surat. Apabila lokasi penulisan surat sudah dinyatakan dalam kepala surat, maka tempat surat tidak perlu disebutkan lagi. C. Nomor surat. Nomor surat biasanya meliputi nomor urutan penulisan surat, kode surat, angka tahun. Nomor surat disesuaikan atau ditulis berdasarkan yang berlaku dalam instansi yang bersangkutan. D. Lampiran. Lampiran merupakan penjelas atau jumlah dokumen yang disertakan dalam surat tersebut. E. Hal surat berarti soal atau perkara yang dibicarakan surat. F. Alamat surat. Ada dua macam alamat, yaitu alamat luar dan alamat dalam. 1. Alamat luar adalah alamat yang berada pada sampul surat. Alamat luar harus lengkap dan jelas. 2. Alamat dalam. Alamat dalam ditulis langsung pada kertas surat. Fungsinya sebagai pengontrol bagi penerima surat, bahwa dirinya lah yang berhak menerima suatu surat. Penulisan alamat dalam surat tidak perlu didahului kata kepada.
G. Salam pembuka. Salam pembuka lazim digunakan dalam surat pribadi. Penulisan salam pembuka dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. H. Isi surat. Isi surat merupakan bagian terpenting dari keseluruhan bagian surat. Hal ini karena bagian tersebut merupakan wadah dari segala persoalan yang hendak disampaikan penulisnya. I. Salam penutup. Salam penutup yang biasa digunakan adalah hormat saya, hormat kami, salam kami, atau wassalam. J. Nama jelas pengirim dan tanda tangan pengirim surat adalah pihak yang menulis atau menyampaikan surat. K. Tembusan. Penulisan bagian ini berfungsi untuk menjelaskan pihak atau instansi lain yang mendapatkan surat tersebut. Selanjutnya adalah bagan bentuk surat. A. Bentuk lurus dan penuh. B. Bentuk lurus. C. Bentuk setengah lurus. D. Bentuk lekuk. E. Bentuk resmi. F. Bentuk alinea menggantung. Dan G. Bentuk resmi gaya baru.